Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Paul M. Hernandez dari S1B Manajemen 2018 17056180055. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang step kelima penyusunan kampanye public relation. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan langkah-langkah penyusunan kampanye public relation tersebut. Di dalam langkah-langkah penyusunan kampanye PR atau public relation memiliki 4 fase. Yang pertama yaitu riset formatif, kedua strategi, taktik, dan penelitian evaluatif. Fase riset formatif menaungi analyzing the situation, analyzing the organization, dan analyzing the public. Di fase strategi menaungi establishing goals and objective, planning action and response strategy, dan developing the message strategy. Dan di fase taktik menaungi selecting communication tactics dan implementing the strategic plan. Dan yang terakhir fase penelitian evaluatif, evaluating the strategic plan. Di dalam step kelima yaitu merumuskan strategi aksi dan respon memiliki dua sifat yaitu proaktif dan reaktif. Strategi proaktif dapat menjadi strategi yang paling efektif karena dilaksanakan sesuai dengan perencanaan organisasi daripada karena perlu merespon tekanan luar dan harapan dari publik. Isi dari strategi proaktif ada satu, organizational performance adalah area pertama dan paling penting untuk dipertimbangkan ketika menimbang berbagai strategi komunikasi. Kedua ada audience participation, inisiatif strategi penting lainnya untuk perencana hubungan masyarakat adalah partisipasi audiens. Yang ketiga ada special event, itu acara lain yang bermanfaat untuk menghasilkan partisipasi audiens. Keempat yaitu alliance and coalition, ketika dua organisasi bergabung bersama dalam tujuan bersama. Momentum gabungan menawarkan peluang nyata untuk inisiatif komunikasi strategis. Dan yang terakhir ada sponsorship, tawarannya merupakan langkah proaktif yang dapat diambil organisasi untuk mendapatkan visibilitas dan rasa hormat di antara publik utama mereka. Sifat strategi yang kedua adalah reaktif. Ketika sudah terjadinya akuisisi, organisasi sudah harus bersiap-siap dalam posisi yang aktif kembali untuk menjalankan tujuan organisasi. Dalam respon tanggapan dari luar organisasi, organisasi seharusnya membangun sasaran. Membangun sasaran dapat dimulai dengan memenangkan pengertian dan perhatian publik, membangun reputasi yang di dalamnya juga membanyak kepercayaan. Isi dari sifat strategi reaktif yaitu satu, preemptive action strategy. Salah satu tipe strategi yang berpengaruh adalah preemptive action. Ini dapat diambil sebelum pihak oposisi mengumumkan perlawanan kepada organisasi kita. Dua ada offensive response strategies. PR biasanya merencanakan reaksi offensive response strategies seperti menyerang atau merespon dengan kritikan. Perlawanan ini dilakukan apabila perusahaan itu sangat mengerti bahwa dalam posisi yang kuat. Dan yang ketiga ada defensive response. Cara lain strategi komunikasi dalam menanggapi penolakan, pengecualian, dan persaingan yang melibatkan reaksi perusahaan terhadap kritik. Dan yang keempat adalah diversionary response. Beberapa respons pengalihan konsensi adalah strategi beragam yang digunakan organisasi untuk membangun kembali hubungannya dengan publiknya dengan memberikan sesuatu yang diinginkan publik. B. Ingratiation, mencoba menyelesaikan masalah. Dan C yaitu dissociation, yaitu memutuskan hubungan asosiasi. Yang kelima ada focal commiseration strategies, strategi di mana organisasi menunjukkan empati dan kepedulian ke atas krisis yang terjadi kepada publiknya. Ini meliputi concern, condolence, regret, and apology. Dan yang terakhir ada rectifying behavior strategies, di mana organisasi dapat melakukan perbaikan dari kerusakan. Seperti satu, investigation adalah memperbaiki perilaku di mana organisasi berjanji untuk memeriksa situasi dan kemudian bertindak sebagai fakta yang diperlukan. Dan yang kedua, ada corrective action, melibatkan pengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah, memperbaiki kerusakan dan atau mencegah terulangnya hal itu. Yang ketiga ada restitution, melayani kepentingan timbal balik organisasi dan publiknya. Dan yang keempat, repentance, melibatkan perubahan hati dan perubahan tindakan. Sekian dari saya dalam pemaparan step kelima dalam penyusunan kampanye public relation. Sebelumnya mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.